Selesai aja dulu ya. Oke, ya. Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Berarti itu yang berarti dilihat. salah nih. Kalau ada benarnya nih berarti salah nih. Nah, itu pandangan guru saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Itu nulis persoalan. Ada satu artikel beliau tentang Palestina, dan beliau termasuk orang yang di luar kotak, jadi nggak berpikiran di dalam kotak. Oke. Saya belajar banyak hal untuk masalah itu dari beliau. Jadi nggak takut berbeda dengan orang kebanyakan. Yang ngajarin saya berani, nggak takut berbeda itu beliau. Apa kata beliau waktu itu? Peristiwa yang terjadi hari ini di Palestina itu peristiwa politik. Itu kita kaget semua. Ya loh, kok bicara begitu? Tapi ternyata ada benarnya karena urusan wilayah. Tapi itu pandangan Kiai saya. Saya punya pandangan tambahan. Oke. Yang mungkin ada perbedaan sedikit dan guru saya ada yang sama. Termasuk saya dengan Hamas dan Fatah. Ada yang saya kagumi dari Hamas, ada yang saya tidak kagumi. Begitu juga Al-Fatah. Ada yang saya suka dari mereka, ada yang tidak saya suka. Tapi kan suka dan gak suka saya nggak ngaruh. Iya. Ya. Tapi ini hanya untuk ngaruh kita. Dong, Ustaz. Ngaruh. Anda ngomong tuh ngaruh loh, jangan salah. Lalu apa pandangan saya? Karena Hamas itu didirikan dengan ideologi ikhwan, maka Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita masih memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu dan kepada saya pribadi, khususnya ketika saya melihat video ini, sehingga membuat saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan kepada teman-teman kita dari seberang. Di mana di cuplikan video yang akan kita lihat sama-sama, di situ yang berbicara adalah Buya Al-Razi. Buya Al-Razi ini beliau sebagai akademis, aktivis dakwah ya, dan tutur kata beliau itu sangat sopan, sangat santun sekali. Sangat beliau jaga setiap ucapan yang keluar dari bibir lidah beliau. Setiap ucapan beliau sepertinya kalau kita perhatikan itu benar-benar dijaga, jangan sampai menyinggung banyak orang. Hari-hari ini saudaraku, Buya Al-Razi ini sangat banyak sekali dibenci oleh teman-teman kita dari seberang. Dikarenakan pandangan beliau terhadap Israel, Palestina, dan Hamas. Seolah-olah beliau menyebelah kepada Israel. Padahal tidak sama sekali. Nah sekali lagi saya ulangi, supaya tidak digoreng oleh teman-teman kita dari seberang Bapak Ibu ya. Seolah-olah kalau dilihat secara sekilas apa yang disampaikan oleh Buya Al-Razi ini, beliau ini menyebelah kepada Israel. Padahal tidak sama sekali. Tetapi karena banyak orang tidak melihat keseluruhan daripada penyampaian, ceramah, dakwah yang disampaikan oleh Buya Al-Razi ini, sehingga banyak orang menjustis beliau, menghakimi beliau, mengata-ngatain beliau. Sampai-sampai beliau minta maaf. Minta maaf kepada banyak orang apabila gara-gara ucapan beliau membuat banyak orang tersinggung, membuat orang bertengkar. Beliau sampai minta maaf. Nah, setiap video beliau ketika beliau berbicara mengenai Israel, Palestina, dan Hamas, yang beliau tidak senang itu adalah kepada Hamas. Nah, beliau tidak senang kepada Hamas, tetapi beliau sangat cinta sekali kepada Palestina. Nah, ini ungkapan, ucapan yang keluar daripada tutur katanya Buya Al-Razi ini. Beliau sangat cinta sekali kepada Palestina, tetapi beliau tidak membenarkan serangan yang dilakukan oleh Hamas. Beliau tidak senang kepada Hamas, tetapi kepada Palestina beliau cinta sekali kepada Palestina. Banyak orang tidak mau mendengar sampai selesai ceramah beliau. Akhirnya dipotong, lalu potongan tersebut digoreng Bapak Ibu. Akhirnya banyak orang menghujat beliau. Saudaraku, bagaimana
cuplikan videonya, mari kita sama-sama saksikan. Dari perang agama atau perang perebutan wilayah, Ustaz? Kira-kira yang mana? 1, 2. Dibalik ke saya kan, ya kan. Mau tahu dari saya? Kalau dia yang jawab kan aman, kalau gue yang jawab kan kurang aman. Menurut saya aja dulu ya. Oke, ya. Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Berarti Itu yang berarti dilihat. salah nih. Kalau ada benarnya nih berarti salah nih. Nah, itu pandangan guru saya, Kiai Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal yang lama, itu nulis persoalan. Ada satu artikel beliau tentang Palestina, dan beliau termasuk orang yang di luar kotak, jadi nggak berpikiran di dalam kotak. Oke. Saya belajar banyak hal untuk masalah itu dari beliau, jadi nggak takut berbeda dengan orang kebanyakan. Yang ngajarin saya berani, nggak takut berbeda itu beliau. Apa kata beliau waktu itu? Peristiwa yang terjadi hari ini di Palestina itu peristiwa politik. Itu kita kaget semua. Ya loh, kok bicara begitu? Tapi ada benarnya, karena urusan wilayah. Tapi itu pandangan Kiai saya. Saya punya pandangan tambahan. Oke. Yang mungkin ada perbedaan sedikit, dan guru saya ada yang sama. Termasuk saya dengan Hamas dan Fatah. Ada yang saya kagumi dari Hamas, ada yang saya tidak kagumi. Begitu juga Al-Fatah, ada yang saya suka dari mereka, ada yang tidak saya suka. Tapi kan suka dan gak suka saya nggak ngaruh. Iya. Ya. Tapi ini hanya untuk Ngaruh dong, Ustaz. Ngaruh. Anda ngomong tuh ngaruh loh, jangan salah. Lalu apa pandangan saya? Karena Hamas itu didirikan dengan ideologi ikhwan, maka di situ beririsan dengan agama. Jadi ini nggak boleh ditutup banget. Jadi ini beririsan dengan agama. Jadi ini peristiwa apa? Peristiwa tadi tadayun, sikap keberagaman, bukan agama itu sendiri. Sikap keberagaman. Iya, tapi bukan agama itu sendiri. Definisinya sikap keberagaman? Penafsiran beragama. Ya, jadi contoh Indonesia biar gampang. NU dia sesama ahli sunnah, sesama Islam moderat, tapi beda cara pandangan, beda pergerakan. Betul nggak? Iya. Atau partai yang mencolok hari ini, partai Islam yang misalnya PKB, PKS, ini beda. Tapi mereka sama-sama Islam dan sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Jadi imajinasikan paling gampang PKS, PKB, atau PKS, P3. Ya, ini paling gampang, paling gampang. Mereka punya sayap militer, sedang berjuang. Partai yang kedua memilih untuk hidup berdampingan, sedangkan partai pertama memilih untuk tidak berdampingan. Nah, kenapa? Alasan keagamaan. Kenapa jadi alasan keagamaan? Kan bagi Bang Ded, Palestina itu apa? Hanya sebuah negara, tempat ziarah, tempat ada tempat-tempat tua, atau ada sesuatu nggak? Perjanjian, tanah perjanjian. Tanah perjanjian, oke. Kalau dalam sejarah Islam, di situ ada peristiwa Isra Mi'raj. Ada Sayyidina Muhammad SAW, beliau Mi'raj ke Isra. Kemana Isra'nya? Ke Al-Aqsa. Walaupun Al-Aqsa itu bukan di Gaza, tapi itu Palestina. Maka kita bela Gaza, bukan Gazanya yang kita bela, tapi kita bela Palestina. Karena bela Palestina termasuk itu Al-Aqsa. Jadi akhirnya fundamentalnya menjadi agama. Sikap beragama bukanlah agama itu sendiri, tapi hanya penafsiran. Coba mundur sebentar, Bang Den. Siapa dulu panglima yang jadi pemimpin di masanya yang memenangkan perang salib di Al-Quds? Masih ingat? Betul. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, dia murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu dibimbing oleh seorang pengganti Syekh Abdul Qadir namanya Qutb Alban, seorang wali aneh. Wali aneh itu dia separuh-separuhnya Wan Sekhon kayak gitu, separuhnya. Kayak Qutb Alban itu seperti itu. Dengan pola dia, Salahuddin matang secara rohani, dan dia mampu membebaskan Al-Quds untuk waktu sementara. Tapi jangan dikira Salahuddin tidak memakan korban di kalangan saudaranya sesama Muslim. Beberapa faksi Islam saat itu juga kena, dan itu tidak terjadi yang sekarang itu untuk pertama kali. Sudah pernah terjadi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi faksi-faksi itu selalu terjadi.
Nah, salah nggak kalau saya mengatakan kalau gitu, setelah Ustadz ngomong saya mengatakan bahwa ini adalah masalah perebutan wilayah berbasis agama? Iya boleh, tapi kalimatnya boleh dirapin lagi. Rapin lagi. Ya, setidak ada dikitnya gitu. Sebentar. Oke. Di NU itu ada lagu Ya Lal Watan. Tahu. Saya nggak bisa nyanyi tapi tahu. Gus Miftah nih sering. Iya, betul. Ya Lal Watan itu salah satu lagu yang saya suka lah. Iya. Diambil dari sebuah riwayat, yang riwayat ini tidak sahih tapi maknanya sahih. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah negeri, negara itu bagian dari iman. Maka Al-Fatah mencintai negerinya bagian dari iman. Hamas lebih mutlak lagi, seperti Al-Fatah zaman awal, mencintai itu bagian dari iman. Maka kita sulit untuk menyalahkan Hamas juga, karena dia atas cinta dan keimanan dia. Adapun peristiwa dia bomnya mengenai orang-orang Israel, itu jawaban Hamas kan enak sekali, Bang Ded. Kalau orang Israel bunuhin kami, kalian nggak beritain gitu. Enak sekali kalau kita hitung-hitungan kemanusiaan, selesai gitu. Sudahlah, kalau Anda tersinggung dengan kata-kata saya masa lalu, karena kita beda ideologi, saya tidak ikhwan muslimin, Anda ikhwan muslimin. Sekarang lupakan itu. Apa yang kita bisa bantu untuk Palestina sebagai Muslim, dan kita kan bukan orang pemimpin, kita rakyat. Ya kita bantu apa yang kita bantu. Gak usah kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Dan saya minta maaf jika ada orang yang tersinggung ketika 2 tahun lalu saya menyampaikan begitu. Itu tidak ada maksud untuk merendahkan Hamas. Itu murni saya sebagai aktivis dakwah dan sebagai akademisi. Ya, saya masih jadi dosen, Bang Ded, jadi dosen keislaman. Ya, karena sejarah itu kan. Sejarah, ya. Dan saya terus terang karena saya juga aktivis, saya punya ideologi sendiri yang berbeda dengan ideologi kaum muslimin, walaupun saya pengagum Hasan al-Banna, tapi kan kita boleh berbeda. Bang Ded, NU apa Muhammadiyah? Iya. Andainya Palestina merdeka satu saat, apakah nanti akan ada konflik lagi di dalamnya? Konfliknya seperti Indonesia hari ini. Seperti Indonesia hari ini? Nggak usah jauh-jauh, saya sangat cinta dengan Palestina, tapi Nabi SAW mengabarkan bahwa akan terjadi perselisihan dahsyat setelah aku meninggal. Nah, ketika merdeka, konfliknya beda dengan sebelum merdeka. Ya, Indonesia sebelum merdeka, kita punya partai-partai belum. Masyumi, NU, Muhammadiyah dulu punya sayap militer. Mirip seperti Hamas punya sayap militer, dan Fatah yang jauh lebih tua punya sayap militer, sama persis. Dan ketika menjadi Indonesia merdeka, NKRI, kejadiannya lain. Nanti konfliknya lebih seru lagi seperti hari ini. Berarti katanya Bung Karno, saat ini kita melawan penjajah, nanti melawan saudara-saudara kita sendiri, seperti itu. Betul. Berarti ini konflik yang tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat nggak selesai. Ya. Oke. Jangan capek dulu. Karena udah capek. Jadi sebenarnya Hamas ini apa, Ustaz? Pergerakan. Hamas ataupun Fatah ini perlu saya garis bawahi, Bang Ded. Saya tidak pro Hamas dan tidak pro Fatah. Saya hanya pro Palestina, pro Al-Aqsa, pro Tanah Suci. Kenapa? Karena pergerakan perjuangan terhadap Palestina itu banyak sekali. Hamas itu baru muncul setahun setelah saya lahir. Bang Ded lahir tahun berapa? 76. Wah, beda 10 tahun sama saya. Saya 86. Dan Hamas muncul tahun 87. Berarti setahun. Ya, dan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai anak ideologinya Ikhwanul Muslimin, IM yang ada di Mesir. Sedangkan puluhan tahun sebelumnya, tahun 60 berapa itu ya, 59 sampai 60-an ya, itu gerakan Al-Fatah, mereka sudah menubuhkan diri. Artinya kalau 86 dengan tahun 60-an berapa tahun Bang? 40 tahun. Ya, arba'in sana ya. 40-an tahun itu Al-Fatah sudah berjuang seperti Hamas hari ini, mirip-mirip. Pakai gerakan militer. Dan dulu ada namanya Khalil ya. Khalil Al-Wazir, pendiri Al-Fatah, mengatakan
kita mesti merdeka mutlak. Tidak ada ceritanya kita berdamai dengan Israel, dan mereka perang fisik. Khalil ini kemudian membangun gerakan militer, sayap-sayap militer yang sifatnya rahasia. Kalau Hamas hari ini alhamdulillah terbuka. Di masa dia belum, masih tertutup. Nah, Hamas jadi secara ideologi perlu kita pahami, ikut berkiblat kepada Ikhwan Muslimin. Sedangkan Al-Fatah berseberangan dengan Ikhwan karena menurut mereka, kata Khalil Al-Wazir dulu dan teman-temannya, Khalil Al-Wazir itu gelarnya Abu Jihad. Orang Fatah gelarnya Abu Jihad. Jadi gerakan jihadis dia jelas sekali. Orang semua tahu, sampai dia disiksa oleh Israel, masuk penjara berkali-kali, dan saya tidak tahu kabar terakhir apakah dia betul dibom atau seperti apa. Atau masih hidup, wallahu alam ya, saya nggak ngerti. Hidup belakangannya saya nggak mengerti. Si Abu Jihad ini, dia dan teman-temannya mengatakan kami tidak sejalan dengan Ikhwan Muslimin Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak diciptakan untuk perang. Itu versi Khalil Al-Wazir. Ini bukan menurut saya. Lalu mereka tubuhkan sendiri Al-Fatah itu. Al-Fatah itu kan gerakan Harakah Munazamah Tahrir Palestin. Tahrir artinya pembebasan Palestina. Kalau Hamas itu Harakah Al-Muqawamah atau Muqawimah Al-Islamiyah, gerakan perjuangan Islam, menegakkan negara Islam. Hamas dan Fatah mulai mereka berseberangan. Ini yang mesti kita pahami. Makanya jangan salah paham, saya tidak membenci Hamas, juga tidak cinta dengan Al-Fatah. Saya cinta dengan mereka sebagai orang Palestina. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jelha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Begitulah pandangan Buya Razi terhadap konflik yang sedang terjadi antara Israel, Palestina, dan Hamas. Sama sekali beliau tidak pernah membenci Palestina. Justru beliau sangat mencintai Palestina. Yang beliau tidak senang adalah peperangan yang sedang terjadi ini. Dan di mana peperangan ini dimulai dari pihak Hamas. Nah, kiranya video ini bisa membuat teman-teman kita berpikir, jangan suka menghujat. Ya, tonton dulu videonya sampai selesai, dengar dulu sampai selesai. Daripada Anda menghujat saudara berdosa, ya, berdosa ketika menghujat. Jangan kita beranggap kita membela ini dengan hujatan, lalu kita berpikir bahwa kita dapat pahala, kita dapat amal. Ya, itu tidak, saya rasa itu tidak dibenarkan ya. Saya rasa tidak ada agama yang membenarkan ketika kita menghujat orang lain, menghujat ini, menghujat itu, kita berpikir kita dapat pahala, kita berpikir kita dapat amal. Tidak. Apalagi yang Anda hujat adalah seorang pendakwah. Nah, beliau termasuk ulama, al-ulama'u warithatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para nabi. Jangan dihujat. Jangan Anda hina. Ya, jangan. Bapak Ibu lihat ya, teman-teman dari seberang coba lihat. Setiap ucapan beliau itu penuh dengan hati-hati. Artinya beliau tidak mau di saat beliau menyampaikan sesuatu itu ada banyak orang tersakiti. Itu menunjukkan kehati-hatian beliau di dalam mengatur kata-kata, di dalam berucap. Ya, tetapi kan tidak bisa juga dijaga satu persatu supaya ini tidak singgung, ini tidak singgung. Nggak bisa, ini zaman internet. Ada saja orang yang tidak senang. Tetapi kepada orang-orang yang tidak senang terhadap Buya Ar-Razi, ya dengar dulu penjelasan beliau sampai selesai. Beliau tidak pernah mengutuk Palestina, membenci Palestina. Beliau tidak pernah. Beliau justru cinta kepada Palestina. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa sama-sama supaya peperangan ini segera berakhir, sehingga kedamaian terjadi, rakyat jelata tidak timbul ketakutan, tidak timbul kekacauan, tidak banyak orang khawatir, justru orang merasakan damai, sukacita, dan mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.